Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik gaya renang dada dan teknik gaya renang kupu-kupu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik gaya renang dada. Istilah lain bagi teknik gaya dada pada renang juga dikenal dengan sebutan gaya katak. Penyebutan akan gaya katak cukup populer dan hal ini dikarenakan memang gaya dada bila dilihat secara seksama memang mirip dengan renang katak. Yang pertama, langkah gerakan meluncur. Pada langkah gerakan meluncur, yang pertama badan berdiri tegak dan menempel di pinggir kolam renang. Kemudian satu kaki kita harus menempel pada bagian samping dinding kolam renang. Langkah kedua, posisi badan harus membungkuk sejajar permukaan air dan posisi kedua tangan lurus ke arah depan, kemudian menghimpit kepala lurus dengan daun telinga. Ketiga, yaitu untuk mendapatkan luncuran yang jauh dan cepat, maka kaki kita harus mendorong dengan kuat. Setelah meluncur, posisi kaki, tangan, dan tubuh harus lurus sejajar permukaan air dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan badan. Selanjutnya, langkah gerakan kaki. Pada langkah gerakan kaki yang pertama, setelah meluncur, posisi badan harus terlungkup sejajar dengan air kolam. Langkah kedua, tarik kaki secara bersamaan ke samping, kemudian kaki diluruskan kembali seperti posisi kaki katak saat berenang. Yang ketiga, lakukan lecutan saat kaki akan melakukan gerakan menutup. Dan yang keempat, lakukan gerakan tersebut dengan santai agar gerakannya benar. Kemudian lakukan secara berulang sampai benar. Selanjutnya, langkah gerakan tangan. Setelah meluncur, kemudian kita harus meluruskan kedua tangan dan kepala sejajar dengan permukaan. Yang kedua, lakukan gerakan menarik kedua tangan ke arah dada. Pada saat itu, kita juga harus secara bersamaan mendayung air dengan kedua telapak tangan. Yang terakhir, langkah mengambil nafas. Perlu diperhatikan dalam mengambil nafas, kepala harus naik ke atas permukaan air saat menghirup udara. Hal ini dilakukan ketika tangan diayunkan ke belakang dan condong ke bawah, karena gerakan tersebut dapat membuat badan sedikit terangkat dan memudahkan untuk bernapas. Setelah itu, buang nafas di dalam air secara pelan-pelan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya renang kupu-kupu. Gaya kupu-kupu pada renang merupakan satu dari 4 gaya atau teknik renang yang turut dipertandingkan pada Olimpiade, menjadi salah satu teknik gaya renang yang populer. Biasanya gaya ini juga disebut dengan gaya lumba-lumba. Disebut demikian karena gaya kupu-kupu ini gerakannya mirip dengan lumba-lumba. Pada gaya kupu-kupu terdapat langkah pertama, yaitu langkah start. Ketika menggunakan teknik gaya kupu-kupu saat berenang, kita perlu melakukan start dengan benar. Dan untuk melakukannya, posisi start perlu perenang lakukan tepat di atas balok start, bungkukan tubuh tepat ke arah air, di mana bagian lutut juga perlu agak ditekuk. Start akan dapat dilakukan dengan sempurna bila posisi tubuh dan gerakan dilakukan secara tepat. Selanjutnya, langkah posisi tubuh. Khusus pada bagian kaki, saat melakukan hentakan, sebaiknya kaki tidak dibuat memukul terlalu dalam. Apabila pukulan dibuat terlalu dalam, maka biasanya penambahan tekanan terjadi ke bagian depan. Lakukan bagian tendangan kaki dengan menumpukan lebih dulu kedua kaki di bagian persendian lutut, lalu luruskan kembali secara lebih kuat. Bagian kepala setelah bagian kaki, kepala diposisikan harus tepat, di mana bagian kepala bisa agak dinaikkan sampai mulut berada di atas permukaan air dan mampu mengambil napas dengan mudah. Langkah gerakan selanjutnya yaitu langkah gerakan lengan. Pada gaya renang kupu-kupu terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam gerakan lengan.
Yang pertama, menangkap. Pada waktu tubuh sudah masuk ke dalam air, lengan juga sudah masuk. Gerakanlah lengan keluar yang dilanjutkan dengan melakukan gerakan seperti menangkap. Lakukan gerakan tersebut dalam waktu yang sama dengan gerakan cambukan ke bawah yang pertama. Yang kedua, meraih. Ketika gerakan menangkap sudah dilakukan, maka gerakan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah gerakan meraih. Dalam prosesnya, kita bisa menggerakkan pergelangan tangan berikut juga siku-siku yang sudah agak ditekuk ke arah bawah dan dikeluarkan dari air lalu lanjut meraih air. Yang ketiga, menarik. Kemudian kita masih perlu melanjutkan dengan teknik menarik. Pada gerakan ini, pastikan untuk menarik tangan ke dalam dan juga ke belakang di bawah kepala yang berada dekat tubuh. Yang keempat, mendorong. Selain itu, masih ada juga gerakan mendorong di mana kita perlu melakukannya di akhir gerakan menarik. Caranya adalah dengan mendorong bagian lengan ke arah belakang dan kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkannya lagi dari air. Yang terakhir, pemulihan. Pada gerakan ini, perenang perlu melakukannya pasca melakukan gerakan mendorong. Untuk caranya, perenang bisa mengangkat siku hingga ke atas permukaan air. Lanjutkan dengan gerakan memutar sendi bahu di mana tujuannya adalah sebagai pemindah lengan ke arah depan. Selanjutnya, langkah gerakan kaki. Yang pertama, upayakan agar kaki berposisi lurus, yakni dimulai dari pangkal kaki sampai dengan ujung kaki. Selanjutnya, gerakan kaki bisa dilakukan dengan lutut ditekuk lebih dulu, tapi juga jangan terlalu menekuk atau bengkok. Tekukan lutut dibuat sedikit saja. Lakukan gerakan mendorong dengan kaki di mana kaki yang semula ditekuk bisa diluruskan kembali. Proses gerakan meluruskan kaki dapat dilakukan secara keras, khususnya di area punggung kaki. Yang terakhir, sesudah kaki ditendang atau dalam posisi dikayuh ke arah bawah, kembali luruskan kembali ke posisi awal sesudah melakukannya. Yang terakhir yaitu langkah mengambil nafas pada renang gaya kupu-kupu. Proses ambil napas dalam gaya kupu-kupu ketika renang bisa dilakukan dengan mengangkat kepala ke atas sampai keluar dari permukaan air untuk mengambil napas. Namun, kepala jangan diangkat terlalu ke atas dalam prosesnya. Dalam teknik mengangkat kepala gaya kupu-kupu, lakukan pada setiap akhir tarikan. Ketika mengambil napas, upayakan juga agar kepala agak dinaikkan ke permukaan air dan sesudah selesai turunkan lagi kepala ke bawah permukaan air secara cepat. Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan agar tahanan depan tak begitu besar. Gunakan hidung untuk mengeluarkan air tepat di dalam air. Sekian penjelasan terkait gaya renang dada dan gaya renang kupu-kupu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.